saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Sebenarnya sejauh mana sih, Pak Ustadz, seorang istri itu harus bertahan terhadap kelakuan keluarga ataupun suami yang bisa dibilang melakukan KDRT atau tidak bertanggung jawab seperti itu, batasannya itu seperti satu, ketika istri tidak memperoleh nafkah lahir batin. Iya. Ya. Yang kedua, ketika istri diperlakukan kasar secara fisik. Yang ketiga, ketika istri sudah disinggung harkat dan martabatnya. Yang keempat, ketika seorang istri keberadaannya itu sudah tidak dianggap oleh suami. Nah, dan perilaku kasar di luar batas kemampuan dan kewenangan itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sampai ada seorang suami yang satu sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, sudah menterlantarkan kehidupan istri, maka ini sebetulnya sudah seorang perempuan boleh menuntut untuk melakukan tindakan perceraian. Ya, walaupun perceraian itu memang tidak dianjurkan, ya, tapi kan dipertahankan juga tidak ada kebaikan ya Pak Ustadz. Halal atau sebuah tindakan halal tapi tidak disukai oleh Allah itu ya perbuatan perceraian. Kalau dari jarak waktu ada tidak Pak Ustadz? Dari jarak waktu saya dengar ada. Kalau dalam sego taklik itu ada 2 tahun. Jadi Pak Ustadz. Nah, Mbak Yohan, ini setelah Mbak Yohan mengalami keguguran ya, bagaimana hubungan dengan suami? Apa masih tinggal bareng atau komunikasi dengan baik? Setelah itu saya diceraikan, saya dipulangin. Saya kan tinggal sama ibu. Di situ saya sempat depresi. Saya kan di situ kayak orang gila, Mbak. Ibu saya juga malu karena keadaan saya seperti itu. Akhirnya saya dipindahin ke luar kota. Kalau boleh tahu, Mbak Yohan, nah di luar kota bagaimana kehidupannya Mbak Yohan akhirnya? Di situ saya ketemu teman lama saya. Alhamdulillah saya dikasih kerjaan, maksudnya nyari kerja di situ. Saya ketemu sama laki-laki yang baik juga di situ. Alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi? Ya udah gitu kan. Ya karena ibunya tahu aku statusnya janda, ya ibunya malah maki-maki aku. Mana mau sih maksudnya? Oh karena janda itu? Iya. Kayaknya aku balik aja ya, aku belum siap ketemu ibu kamu. Kenapa? Ibu aku baik kok, pasti ibu aku suka deh sama kamu. Tapi perasaan aku nggak enak. Loh, kamu kenapa tiba-tiba jadi kayak gini sih? Santai aja, yuk. Yopi, kamu udah pulang? Ibu. Iya, Bu, ini kenalin pacar aku, Yohan. Loh, Bu, salah Yohan apa? Emang ibu nggak tahu? Dia tuh statusnya janda. Ibu nggak mau kamu bergaul dengan janda. Kayak nggak ada perempuan lain. Ibu pengen kamu cari yang gadis. Sekarang kita putus aja ya. Yang. Kamu masuk. Dengan status janda, kadang-kadang kan kalau dapat pasangan yang belum pernah menikah, bujang lah ibarat gitu. Itu kan kadang-kadang di Indonesia tuh masih agak tabu kayak gitu. Mau janda mau apa dalam status perkawinan itu ya nggak ada yang mempersoalkan itu. Hanya saja kalau seorang janda itu perwaliannya sudah berbeda dengan yang masih gadis. Kalau gadis perwaliannya tapi kalau orang sudah janda itu hak perwaliannya sudah tidak ada, hanya pada dirinya sendiri. Tapi dari segi status pernikahan nggak ada perbedaan. Jadi soal itu kan istilahnya hanya soal konstruksi sosial yang membentuk image, membentuk. Karena janda itu dilihatnya ya mohon maaf
ada asumsi janda itu adalah perempuan kelas 2 misalnya. Tapi kalau tanya secara Islam, bagaimana statusnya? Sama aja ya, Pak Ustadz, sama ya? aja, nggak ada Betul. yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah di mata hukum. Dia memiliki hak. Iya, Lalu saya- apa yang Mbak Yohana lakukan? Saya kan sempat depresi juga di sana, maksudnya udah tambah stres lagi. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah ibu. Alhamdulillah sih, maksudnya ibu terima saya. Karena saya bawa banyak uang kan, aku juga kaget. Lalu bagaimana? Apa tanggapan? Saya nggak mau lah mas. Kata ibu aku wanita pembawa sial, kata ibu. Ibu udah puaskan sekarang. Itu harus diangkat gara-gara aku kena miom. Sejak aku keguguran, rahim aku udah gak sehat lagi, Bu. Sekarang aku gak bisa punya anak. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kalau Ini emang udah takdir kamu seperti ini, Yohan. Udah sial. ya emang takdir aku udah sial. Udah bikin ibu malu juga kan? Yang penting kamu tuh sabar aja. Ibu nyuruh aku sabar. Aku benci sama ibu. Sampai mati pun aku bakal benci sama ibu. Gak bisa punya anak lagi. Buat apa aku hidup? Mendingan aku mati aja. Mendingan aku mati aja. Saya ngebantah, saya tetap nggak mau. Akhirnya ibu kira saya gila kan. Iya. Dia bawa saya berobat. Katanya ke dukun, ke orang pintar gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh nih? Ada juga yang istilahnya minta jodoh atau seperti apa? Itu boleh nggak Pak Ustadz? Ikhtiar ya, bahwa ini menjadi sarana ikhtiar untuk supaya Allah memberikan jodoh yang terbaik, Allah memberikan jodoh yang bagus, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu diniatkan menggantungkan kepada dukun, menggantungkan kepada memang orang ini dianggap punya sesuatu yang tidak baik, ya kepada Allah kita mohon dengan zikir, dengan wirid, dengan ibadah yang benar. Jadi insya Allah dengan cara-cara yang seperti itu justru akan Bukan yang dibilang tadi ritual, mandi kembang dan segala macamnya itu. Jadi bagaimana? Apakah Mbak Yohana akhirnya mendapatkan seperti yang dimau atau bagaimana? Malah enggak mas, malah saya Apa? Kenapa gitu? Saya udah coba cek ke dokter, katanya saya ada miom di perut akibat dari keguguran itu kan belum dibersihin di dalamnya. Dia jadi makin membesar gitu Mbak. Jadi sampai sekarang divonis sudah nggak bisa. Langkah apa selanjutnya? Saya coba pergi dari rumah Mbak, saya udah nggak mau lagi. Nggak mau apa Mas? Nggak mau deket ibu lagi. Nggak mau dekat. Lalu Mbak Iwan punya rencana lagi untuk menikah? Saya pernah sih punya, maksudnya cuma laki-laki. Karena Mbak Iwan menceritakan Mbak Iwan sudah tidak bisa punya anak lagi gitu ya. Mbak Yohan, maaf nih saya bertanya sedikit. Tapi ibu Mbak Yohan masih ada kan? Masih mas. Masih hidup. Iya, Berarti ada di kampung sekarang ya. Mbak Yohan sudah tidak pernah kontak Dengan ibu ya. nggak pernah Dia mencoba? nggak pernah nanyain kabar saya sampai detik ini, nggak pernah mas. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Nah Pak Ustadz, ini saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Jadi ini bagaimana sih Pak Ustadz, seorang ibu yang malah melihat anaknya seperti itu, malah cengeng itu bagaimana? Ibu Mbak Johan
ini menjadi cermin bagi kita semua. Iya. Bagaimana kalau seseorang itu berpandangan hanya kepada harta, hanya kepada kekayaan, akan membuat gelap mata, sampai mengorbankan anak, sampai mengorbankan siapa saja pemirsa dan kita semua. Hendaknya kita hanya menjadikan harta itu sebagai alat, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Karena kalau kita juga kepada orang lain seperti Mbak Johan. Nah, Pak Ustadz, ini saya mewakili juga nih tadi pembicaraannya Mbak Yohan. Saya yakin pasti pemirsa di rumah juga pasti mengalami ya, ada juga peristiwa yang seperti ini gitu. Karena kadang banyak juga itu anak sampai dendam dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, yang namanya dendam itu dalam ajaran Islam kepada siapapun itu tetap tidak boleh, Mbak Johan. Dan ini supaya Mbak Johan tidak terjebak kepada penderitaan yang lebih dalam dan dendam yang lebih jauh. Setiap manusia diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Kalau Mbak Johan tetap dendam pada orang tua, ada dua kerugian, Mbak Johan. Yang pertama, penderitaan Mbak Johan itu akan menjadi sia-sia karena terbakar oleh dendam yang terus-menerus. Gitu. Maka kalau bisa saya sarankan, Mbak Johan menatap ke depan. Ya, jalan panjang masih akan terbentang. Langkah Mbak Johan masih harus panjang untuk ke depan. Maka jangan sampai terbebani oleh penderitaan masa lalu dan lupakan penderitaan masa lalu supaya tidak jadi beban. Satu kata, tapi berat. Ikhlas. Ikhlaskan, itu memang tidak mudah. Semuanya. Ikhlaskan semuanya. Kalau Mbak Johan ikhlas, ini janji Allah. Allah akan memberikan balasan jalan yang terbaik. Nah, Mbak Yohan, seandainya kita panggil Ibu Yohan ke sini, bagaimana Mbak Yohan? Saya belum mau ketemu ibu dulu, Mbak. Saya masih sakit hati sama ibu. Gara-gara ibu saya menderita seperti ini. Mbak datangkan ibunya, kita cari solusinya, ya? Iya, Mbak. Ya, boleh Mbak Yohan ya? Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Jadi kesalahan ibu yang dulu sama kamu, Nak. Karena ibu, kamu jadi menderita. Maafin ibu, Nak. Makanya kamu ibu jodohin. Mbak Yohan, tenang dulu Mbak Yohan ya. Laki-laki yang mapan biar kamu bisa senang, Nak. Tidak kayak ibu, Nak. Ya. Kalau ibu sayang sama saya, kenapa ibu nggak pernah tanya ibu dulu? Jadi saya udah terbiasa hidup tanpa ibu. Ya, Ibu. Istighfar dulu, istighfar. Kita coba mengendapkan. Sebentar ya, Bu ya. Ini ibaratnya ya, bahwa kesalahan itu adalah menjadi guru yang terbaik bagi kita. Ya, kebahagiaan itu bukan pada materi, semata-mata materi, tetapi kepada ketentraman hati. Jadi ibu mestinya tanya ke anak, tanya, mempertimbangkan perasaan. Tidak bisa menggunakan satu ukuran sendiri untuk mengukur orang. Terus-menerus. Ya, saya tadi udah bilang Mbak Johan masih punya langkah panjang untuk ke depan, masih punya masa depan. Maka supaya masa depan Mbak Johan ini tidak terbebani oleh penderitaan, oleh kisah-kisah. Ya, kalau detik ini belum bisa, pelan-pelan ya Mbak Johan mulai melakukan penataan hati dengan cara berpikir. Betul. Dengan cara melakukan ritual-ritual ibadah
Mbak Juan yang bisa dibaca. Allahumma